Hai Tribuners, kembali lagi di Ngopi, ngobrolin movie bersama aku Liz. Di episode Ngopi kali ini aku bakalan ngobrolin film Bogota, City of the Lost yang tayang di Netflix. Film ini udah tayang di Netflix sejak 3 Februari 2025 dan film ini diperanin sama Song Joong Ki. Bogota itu nyeritain tentang krisis keuangan yang dialami Korea pada tahun 1997. Jadi film ini latarnya tahun 1997. Keluarganya Cookie yang diperanin sama Song Joong Ki ini menuju Kolombia untuk sebenarnya menuju Amerika. Kata bapaknya Kolombia ini gerbang masuk sebelum mereka menuju Amerika. Tapi ternyata di Kolombia mereka dirampok dan membuat mereka harus menetap di Kolombia. Bapaknya Cookie ini mengaku punya kenalan orang Korea yang sukses di Bogota atau di Kolombia. Tapi ternyata itu tuh kayak cuman bapaknya tuh ngaku-ngaku kenal gitu. Tapi karena ngeliat kekasian mungkin sama keluarganya yang butuh pertolongan pada saat itu, jadi ditolongin sama namanya itu Sersan Park karena dia mantan tentara, jadi orang-orang manggil dia Sersan Park. Sersan Park ini tertarik sama sosok Cookie karena dia pemuda yang lumayan bisa diandalkan. Nah, Sersan Park ini punya bisnis ilegal di Kolombia sana, itu penyelundupan baju-baju untuk dijual lagi sama orang-orang Korea yang tinggal di sana. Yang sebenarnya ini bukan penyelundupan barang-barang yang kayak senjata atau narkoba gitu-gitu tuh bukan. Tapi disebutnya tetap ilegal karena memang mereka tuh nggak pakai izin yang legal di sana. Nah, awalnya itu Cookie ini sebagai kayak pengangkat barang atau hal-hal yang remeh-temeh lainnya. Tapi Sersan Park ini ngelihat Cookie itu sosok yang tangguh dan bisa diandalkan. Jadi lama-lama dia dikasih tanggung jawabnya makin tinggi dan makin banyak kayak gitu. Sampai pada akhirnya dia juga terlibat di penyelundupan barang itu. Nah, disitulah mulai Cookie ini jadi sosok yang agak punya pemikiran tentang penyelundupan barang-barang ilegal ini dari Korea menuju Kolombia. Hal menarik dari Bogota ini yang pertama itu mungkin di sosok Song Joong Ki-nya sendiri sebagai tokoh utama. Buat kalian yang suka Song Joong Ki ya bisa jadi ini daya tariknya dari film ini. Terus yang aku suka tuh hubungan antara ketiga tokoh. Jadi tokohnya tuh di sini ada Cookie, Sersan Park, sama Soyoung. Ada satu lagi. Mereka kayak orang-orang yang terlibat di perdagangan ilegal ini. Cookie sama Sersan Park ini awalnya tuh kayak semacam mentor sama anak buahnya gitu. Tapi lama-lama berkembang, Cookie nemuin jalan lain yang membuat dia buka usaha sendiri sama Soyoung. Soyoung ini juga punya bisnis ilegal yang jenisnya beda sama Tuan Park. Hal yang tidak menariknya lumayan banyak sih sebenarnya. Kalau dari aku itu Song Joong Ki ini bisa jadi hal menarik dan tidak menarik sekaligus karena secara acting sebenarnya dia nggak terlalu wah banget gitu di film ini. Mungkin pernah lihat Song Joong Ki di Vincenzo, drama Vincenzo. Nah, itu tuh di sana dia tuh kayak mafia yang karismatik banget. Nah, di sini tuh dia tuh kayak mengalami 3 fase. Fase yang anak muda culun banget pada awalnya, terus dikasih kesempatan untuk tanggung jawab sesuatu, di situ dia mulai agak berkembang. Nah, terus fase dia menuju sukses itu dia yang kayak bosnya banget. Nah, aku suka pas dia lagi mode di tengah, mode berjuangnya banget. Itu kayak bener-bener dia coba berjuang. Di situ tuh kadang-kadang aktingnya stabil, kadang-kadang juga nggak stabil gitu, kayak masih kelihatan canggung aktingnya, nggak pure bahwa meyakinkan sebagai Cookie. Itu sih menurutku. Kalau dari hal-hal lainnya, canggungnya emang di berbagai aspek, kayak misalnya action. Ini kan filmnya beberapa part tuh emang ada actionnya. Dan menurutku itu tuh agak
kurang aja sih, jadi nggak begitu wah banget. Secara setting mungkin ada aksi kejar-kejaran truk, aksi tembak-tembakan, tapi nggak yang begitu berkesan buat aku nontonnya. Ceritanya sebenarnya terlalu klise ya, jadi seseorang yang datang ke suatu daerah untuk mencapai kesuksesan. Itu kan klise banget dan gampang ditebak. Tapi kalau itu dikemas dengan cara yang menarik atau acting dari tokohnya juga mendukung, ya itu bakal menarik juga. Tapi di sini tuh nggak begitu sih menurutku. Jadi ya klise dan tanggung sebenarnya. Justru aku tuh nggak lihat sebenarnya tujuan dari Cookie ini apa sih di awal gitu. Justru sebenarnya yang aku lihat ada tujuannya itu tokoh Soyoung. Jadi si Soyoung ini dalam satu waktu pernah bilang ke Cookie kalau aku tuh pengen punya sesuatu, aku pengen nguasain sesuatu di sini gitu. Si Cookie ini kayak ayo kita capai itu bareng-bareng kata dia. Tapi pas mereka berkonflik ada dialog itu lagi yang bilang kalau kamu bilang mau capai tujuan kita. Terus Soyoung ngeralat, itu bukan tujuan kamu, itu tujuan aku, dia bilang kayak gitu. Yang di situ kayak, oh iya sebenarnya aku ngerasa si Cookie ini tuh nggak punya tujuan dari awal, dia tuh nggak punya sebenarnya tujuan dia di film ini tuh untuk apa sih selain untuk bertahan hidup gitu. Nah tujuan itu baru dia dapat ketika ada perubahan undang-undang atau perubahan peraturan dari Kolombianya sendiri, masalah di bea cukai, bagian pengamanan, yang dia tuh aku pengen bisnis ini legal aja deh supaya bisa lebih mudah gitu. Tapi tentu aja dapat pertentangan dari Soyoung dan Tuan Park. Mereka ini bisa dibilang kayak mereka udah di atas banget, mereka nggak mau mulai lagi dari awal, makanya mereka nantang usaha Cookie untuk bikin barang-barang itu jadi legal masuknya. Itu lebih mahal dan lebih membuat mereka ngeluarin duit lebih banyak dan untungnya mungkin sedikit menurut mereka dibandingkan dengan cara ilegal. Nah, terus filosofi kecoa ini ditanyain sama Tuan Park di awal, kayak kamu tahu nggak corocha? Aku lupa nama istilah dalam bahasa Kolombianya apa. Pokoknya Tuan Park ini dijuluki kecoa di sana. Tapi di akhir itu juga dibahas sama Son Joong Ki. Kamu tahu nggak kata Cookie dia bilang ke Tuan Park di mobil bilang makhluk terakhir yang hidup di dunia ini itu adalah kecoa karena mereka berhasil bertahan hidup sampai akhir. Kecoa di sini kan awalnya adalah Sersan Park ini, tapi di akhir ternyata yang bertahan sampai akhir itu si Cookie. Jadi ya itu kayak semacam pembuktian bahwa jadi dia kecoa yang sebenarnya. Itu meskipun kecoa itu bukan sesuatu hewan yang bisa ditakuti dan dibanggakan banget, tapi dia yang bertahan sampai akhir. Menurutku terakhir ini tuh film Son Joong Ki yang paling tidak karismatik di antara beberapa drama dan film dia sebelumnya. Itu aja review film Bogota dari aku. Semoga memberikan gambaran untuk kalian untuk lanjut nonton atau skip aja dari film ini. Kalau kalian udah nonton filmnya, silakan kasih komentar. Sampai jumpa di review film selanjutnya. Dadah.